Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Rata-rata pertanyaan ini disampaikan hampir semua yang akan join ke VIP selalu menanyakan ini ya, yaitu tentang leverage ya. Wajar ditanyakan karena memang ini berkaitan penting juga terhadap keberlangsungan akun kita ya. Rata-rata menanyakan hampir sama ya. Bagaimana jika deponya 100, leverage-nya berapa, kira-kira seperti itu. Kalau akun saya sekian, leverage-nya yang bagus itu berapa, kira-kira seperti itu ya. Itu pertanyaan umum tentang leverage. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan dari perspektif yang lain karena banyak sekali referensi tentang masalah hal ini ya. Masalah ini banyak yang membahas di video-video YouTube ya. Dan hampir semua rata-rata yang membahas leverage itu selalu mengkomparasikan antara leverage dengan kemungkinan akun akan MC ya. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit menurut saya ya, yang lebih mudah, agar lebih mudah, jadi tidak perlu menghitung-hitung lagi. Karena leverage ini juga ada hitung-hitungannya ya, dengan modal ada rumus perhitungan dan itu ribet sekali. Kira-kira seperti ini kalau menurut saya ya. Ini versi saya dan mungkin ini lebih simpel daripada kita harus menghitung-hitung segala macam ya. Jadi leverage itu, ini mengenai leverage ya. Jadi leverage itu kita ibaratkan sebagai apa saja, izin dari broker ya, kira-kira seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya akun modal 50, leverage 1:100 misalnya. Modalnya $50 ya. Modal 50 dengan leverage 1:100 itu biasanya ya 0,10 lotnya itu sudah tidak diizinkan, kira-kira seperti itu. Nanti akan muncul ketika kita menggunakan akun 50 dengan leverage 1:100 ini open 0,1, nanti akan muncul tanda silang dan tulisan di bawahnya dana tidak cukup. Ya. Berbeda dengan akun yang 1:2000 atau 3000 misalnya. 1:3000, di MBS ada 1:3000 ya. Dengan modal 50, jadi modalnya sama-sama 50, leverage-nya yang berbeda ya. Ini 0,1 bisa tereksekusi ya. Jadi modal 50 dengan leverage 1:100 tidak diizinkan membuka 0,10, sedangkan modal 50 dengan leverage 1:3000 diizinkan buka 0,10. Jadi perbedaannya di situ, kita anggap sebagai izin. Ya. Memang ini berkaitan dengan MC-nya akun kita, tapi ini berlaku kepada yang tidak memiliki sistem trading yang jelas ya. Jadi open posisi sesuka hati, itu memang perlu dibatasi oleh leverage. Akan tetapi jika kita sudah mempunyai SOP entry, SOP dalam hal ini dalam manajemen lotnya ataupun manajemen risikonya, money management ya, yang salah satunya isi manajemen isi dari rule trading kita, misalnya
yang standar, dan itu juga saya sarankan di VIP, adalah penggunaan lot 0,01 untuk modal $100 hingga 200 misalnya. Ya. Jika sudah mempunyai rule seperti ini, itu leverage tidak ada gunanya, tidak berfungsi bagi kita. Karena apa? Karena kita sudah teratur ya, sudah teratur dan tertata dalam entry. Ya, jadi kita tidak akan mungkin modal 100 opennya 0,20 misalnya. Karena itu sudah melanggar rule yang kita buat ya. Jadi jika disimpulkan, apabila kita sudah memiliki lot yang pengaturan lot yang sudah kita tetapkan sendiri, maka mau leverage 1:500, mau leverage 1:2000, mau leverage 1:3000, itu tidak ada pengaruh lagi. Karena apa? Jika kita sudah mempunyai peraturan seperti ini, rule entry yang penggunaan lotnya, maka yang akan menyebabkan akun kita MC bukan lagi leverage ya, bukan lagi karena overtrade ya. Yang menyebabkan adalah ketika kita melanggar peraturan ini ya. Ketika kita melanggar peraturan ini yang sudah kita tetapkan 0,01 modal 100 kita opennya 0,01, dan maksimum entry boleh 3 sampai 4 signal bersamaan misalnya seperti itu. Nah, tapi kemudian pada kenyataannya kita open 0,01 dan layer terus ya, minus layer terus, sehingga total keseluruhannya bisa mencapai 0,2 lot ya. Jadi itu yang melanggar kita, bukannya leverage yang membuat akun kita MC, tapi kita sendiri yang melanggar rule yang telah kita buat. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang menyebabkan akun kita MC yang kedua, selain kita tadi melanggar peraturan, adalah win rate kita terlalu jelek ya. Win rate kita dalam trading terlalu jelek. Ini kita sudah patuhi semua setiap entry, akan tetapi kita entry pertama misalnya SL-nya 50 pip, lotnya 0,01 modal 100, berarti SL $5, balance tinggal 95 ya. Tadinya 100 ya, ini balance 100, ini lossnya ya, SL-nya. Transaksi kedua loss lagi 5, balance tinggal 90. Transaksi ketiga loss lagi 5, balance tinggal 85. Dan kejadian loss ini beruntun sampai 20 kali, maka ini akan 0 MC ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan lagi yang menyebabkan akun kita MC kita salahkan leverage ya. Itu akan berpengaruh sekali, cara pandang kita itu akan berpengaruh dengan cara kita trading ya. Kita harus, artinya kita tidak boleh mengkambing hitam leverage, karena itulah yang akan kita fokus saja dengan rule yang kita buat, rule ya. Jadi jika kita melanggar rule, maka MC itu risikonya, kita harus buat seperti itu risikonya. Jika kita melanggar rule yang kita tetapkan, itu sama dengan MC. Kita ganti ya. Jangan, jika kita menggunakan leverage besar 1:3000, maka kita akan MC. Nah, jadi ini tidak dipakai kalau kita ingin menjadi seorang trader yang disiplin dan mempunyai pemahaman yang utuh tentang trading ini ya. Makanya saya selalu mengatakan ketika ditanya leverage-nya berapa, bebas. Saya jawabnya bebas. Mau leverage berapapun boleh ya. Dan inilah maksud yang saya sampaikan, bebas itu. Yang penting kita mengikuti rule yang telah kita buat ya. Jadi itu saja mungkin
pembahasan tentang leverage dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi saya tidak mengatakan akun kita akan MC apabila kita menggunakan leverage tinggi ya. Yang saya katakan adalah akun kita akan MC apabila kita melanggar rule yang telah kita buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.